Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di Ampat Otomotif. Dan kali ini yang akan kita update ke kalian semua adalah mobil ini. Ini adalah SUV, salah satu varian SUV yang super laris yang dimiliki oleh Hyundai. Ini adalah Hyundai atau Hyundai Palisade. Nah, mobil ini itu ada di Indonesia sejak ya kurang lebih setahun 2 tahun yang lalu kalau nggak salah. Dan mobil ini baru di umur segitu udah ada facelift-nya. Dan memang edisi facelift-nya itu kalau kita lihat nanti bakal kita tunjukin super duper menarik dan lebih keren menurut saya daripada edisi yang ada di layar kalian pada saat ini. By the way, buat kalian yang baru ketemu channel kita, jangan lupa di pojokan sebelah kanan bawah ada tombol subscribe, gambar jempol ke atas, jangan lupa ditekan biar kita happy gitu kan. Lalu kemudian video kita dibagikan kemana-mana secara gratis, bebas, dan tidak dipungut biaya ke siapapun. Silahkan dibagikan dan tuliskan sesuatu di kolom komentar yang ada di bawah kalau ada yang ingin kalian tanyakan dan tambahkan by the way. Nah, Hyundai Palisade ini adalah salah satu mobil yang kelasnya apa ya, Odyssey maybe, atau yang ya yang jelasnya di atas kelasnya Pajero. Dan ini adalah mobil SUV. Kalau Alphard kan dia mobilnya MPV, tapi yang jelas mobil ini kalau kita lihat bongsor ukurannya, lebih lebar bahkan dari Pajero Sport, kan memang kelasnya di atas daripada Pajero Sport, dan kelihatan kayak mobil yang luxury, mobil yang pejabat banget di mobil Hyundai Palisade. Nah, kalau kita lihat versi lamanya depannya kayak gini, sebenarnya rada unik ya, karena ada beberapa bagian yang desainnya kayak garis kaku kayak gitu, garis sudut-sudut. Kayak misalkan di housing grillnya ini kayak sudut-sudut kayak gitu, tapi di sisi lain masih agak membulat-membulat bentuknya, jadi nggak konsisten dengan bentuk garis lurus dan sudut. Kayak ini garis lurus di bagian bawah, di bagian lampunya ke atas nih garis garis lurus juga, tapi kalau kita lihat secara fasia dia masih bentuk bulat-bulat. Nah, ini di bagian atas kalau kita lihat memang kelihatan gagah ya, kelihatan maco banget di mobil, apalagi kalau kita lihat sisi lebarnya. Itu mobil sangat lebar, jadi tapakannya sangat lebar maksudnya, dan kelihatan kokoh kalau kita lihat dari depan dan dari belakang. Untuk interior yang versi lama, saya suka warna merah, warna yang anti mainstream. Gak banyak di mobil-mobil Indonesia yang menurut saya pakai interior dengan jok warna merah kayak gini. Dan ini kelihatan keren juga merah. Kalau nggak salah ada yang warnanya terang kayak gitu, ada yang warna hitam juga kalau nggak salah koreksi kalau misalkan saya keliru. Dan sebelumnya kita udah pernah nge-review Hyundai Palisade yang versi ini, silahkan cek uploadan kita sebelumnya, termasuk harga di situ kita bahas semua, dan detail tentang eksterior dan interiornya kita sempat ulas juga. Tapi yang ini adalah edisi terbaru yang bakal kita tunjukin nantinya. Dan untuk edisi lama ini ya layout dashboardnya kurang lebih kayak gini. Mobil yang range-nya waktu itu di angka 700 besar ya, hampir 800 nyampe 1 miliar lebih. Dengan dashboard kayak gini kelihatan kayak biasa aja ya, tapi memang mobil ini pada saat kita ketemu langsung berada di dalam cabinnya tuh benar-benar beda rasanya, feel-nya benar-benar beda. Nah, akhirnya ada beberapa spy shot yang menangkap gambar di mana Palisade ini udah di uji jalan atau sudah berkeliaran di Indonesia. Kalau kita lihat platnya udah plat Indonesia, dan ya bentuknya beda dari sisi fascia dengan edisi yang tadi kita tunjukin. Nanti kita bakal tunjukin versi lebih jelasnya. Yang menarik di sini spionnya, bos, mirip-mirip spionnya Mercedes-Benz ya. Bentukannya kayak itu, yang lampu sennya itu mirip-mirip Mercedes-Benz, mirip-mirip ya. Nah, ini termasuk yang di jalanan juga pada saat maybe dilakukan uji jalan, tapi nggak ditutupin ini itunya ya. Biasanya kan ditutupin untuk bagian yang di facelift gitu. Kalau ini sih nggak, bener-bener dibuat telanjang gitu, jadi orang tahu bahwa itu Palisade, tapi Palisade dengan bentuk yang beda. Nah, kayak gitu. Lalu kemudian, menurut kalian gimana, bos? Keren nggak? Gagah nggak? Garang tidak? Maco nggak? Menurut saya iya.
Informasinya, Hyundai Palisade ini pada saat masuk ke Indonesia itu naik harga kisaran 70 jutaan. Oh iya, by the way, kalau kalian butuh informasi harganya, kalian bisa hubungi kontak kita di deskripsi yang ada di bawah. Karena memang mobil ini belum di launching, tapi udah bisa dilakukan pemesanan. Karena yakin aja pada saat awal-awal launching, mobil ini bakal indennya banyak. Karena memang ini salah satu mobil yang termasuk pada saat kita review, banyak yang menanyakan melalui DM ke kita, masih ada unitnya nggak, berapa harganya. Jadi banyak banyak tanggapan tentang mobil inilah, dan saya yakin dengan facelift ini, dengan bentuk yang lebih gagah seperti ini, akan banyak permintaan. So nggak usah ragu-ragu, nggak usah malu-malu, langsung DM kita melalui WhatsApp. Link WhatsAppnya kita pasang di deskripsi video. Silahkan dituliskan di situ, silahkan ditanyakan di situ untuk informasi harganya berapa, lokasi kalian di mana, di Jakarta, di Jabodetabek, di mana kayak di seluruh Indonesia, termasuk di Makassar juga. Kalau misalkan kalian di Makassar, kalian bisa tanyakan ke kita karena kita ada area wilayah juga di sana. Nah, mobil ini adalah mobil yang jadi wishlistnya orang yang udah pengen naik kasta dari SUV leather frame seperti Pajero Sport atau Fortuner, pengen ngerasain mobil dengan mesin yang lebih kecil, 2200 cc kalau nggak salah, diesel, tapi tenaganya buas, dengan badan atau bentuk bodi yang lebih lebar, dengan tapakan kaki yang lebih lebar pula, dan wah, kelihatan pejabat banget dah intinya kalau misalkan Palisade ini. Nah, dari samping, ini dari depan ya. Dari sudut depan maksudnya. Kelihatan emang gagah ya. Bonetnya kalau kita lihat panjang, Bos. Ke depan kayak di dalam kabin mesinnya atau kap mesinnya tuh kayak isinya mesin dengan tenaga monster gitu. Dan kalau kita lihat grillnya ini, grillnya warnanya chrome kayak gitu, ala-ala dark chrome kurang lebih, dan memang kelihatan bling-bling kalau kita lihat dari depan. Dan dominan warna chrome kayak gitu, warna chrome atau dark chrome kayak gitu yang dipasang di bagian mobil ini. Dan masih sama kalau kita lihat untuk bentukan lampunya, memanjang dari atas ke bawah, memanjang, dan ada semacam kayak pemisahnya di tengah dikit kayak gitu, dan lampunya udah pakai proji, Bos. Ini harusnya menjadi nilai jual yang paling menarik adalah sisi fasianya, termasuk dari samping. Kalau kita lihat nih, versi dari sampingnya, ini kelihatan besar banget dan kelihatan pipih ke bawah. Karena memang dia bukan leather frame, dia bukan mobil yang berdiri di atas rangka besi yang besar, kuat, kokoh di bagian bawah, tapi dia adalah monocoque, sehingga memang dia bisa dibuat dengan bentuk yang lebih pipih kayak gini, dan kelihatan aerodinamis. Cuman nggak tahu bisa dipakai off-road apa enggak. Saya nggak pernah lihat mobil Palisade dipakai off-road. Sayang aja, mungkin ya yang dipakai off-road cukup Pajero 4x4 aja lah. By the way, kalau kalian butuh Pajero, juga bisa tanyakan ke kita ya. Sekedar ngiklan. Nah, kayak gitu. Terus kalau kita lihat garis bodinya, keker ya, keker. Untuk fendernya kayak gini, lalu kemudian fender belakangnya juga sama, lalu di bawah ada side skirtnya sampai ke bagian belakang side skirtnya. Dan kalau kita lihat untuk bagian badan velgnya udah pakai velg dual tone. Lalu kemudian untuk pengeremannya dia udah pakai disc brake atau cakram. Terus bagian belakang sama udah pakai cakram juga untuk pengeremannya. Handle pintunya warna chrome kelihatannya nggak sewarna dengan bodi, dan ada garis jendela lagi atau line belt yang memanjang dari belakang sini bahkan, lalu kemudian ke depan sampai ke bagian sini, lalu kemudian sudut bawah, lalu kemudian kembali ke bawah lagi, dan itu kelihatan enak aja, tarikan permainan warnanya kayak gitu, dan seolah-olah bagian-bagian terpisah sendiri dengan pilar yang cukup besar di sini, dan itu kelihatan gagah. Dan kalau kita lihat bagian atas ada roof rail yang mobilnya pipih, ditambahin roof rack pun nggak begitu tinggi jadinya, dan bakal jadi lebih keren lagi, apalagi kalau misalkan belinya yang versi AWD yang harga 1M lebih, terus di atasnya pasangin roof rail. Jadi kelihatan kayak dipasangin roof rack atau roof tent atau apapun itu di atasnya, jadi kelihatan kayak adventurer banget. Mobil ini bisa dipakai untuk kemana aja intinya. Kalau yang AWD ya AWD, karena bisa dipakai untuk little off-road lah intinya. Cuman kalau misalkan yang hard off-road atau off-road yang lebih parah, mungkin bakal terkendala di ground clearance ya, karena ini SUV luxury yang cocoknya dipakai untuk kota dan perjalanan dengan jalan yang bagus saja, menurut saya. Nah, dari sisi samping belakang kayak gini juga kelihatan sama garangnya, kelihatan sama kayak kebapak-bapakannya. Mobil ini kayak mobil bapak-bapak gitu, mobil bapak-bapak yang udah pakai cerutu pada saat ngerokok gitu, pada saat udah cerutu terus nongkrong di warkop atau kafe gitu kan, ketemu sama klien, ketemu sama relasi, ketemu sama siapa aja. Dan mobil itu
Itu ya salah satu hal yang identik dengan orang atau hal yang bisa dipersonalisasikan dengan orangnya tuh mobil. Karakter orangnya bisa kelihatan dari mobil apa yang dia pakai gitu kan. Biasanya kayak itu. Dan kalau kita lihat yang berubah juga di bumper belakangnya ini jadi lebih horizontal, memanjang dari kiri dan kanan. Mufflernya ada dua di bagian sebelah kanan. Ada semacam reflektor dan lampu mundur lagi di bagian bawah sini, kelihatan oke. Dan ada tulisan Palisade-nya juga. Shark fin antena, ada spoiler belakang dan lampunya. Wah, masih ciri khas Hyundai Palisade di edisi sebelumnya. Pengisian bahan bakar sebelah kiri by the way. Dan untuk bagian fasianya atau bagian depannya, ini yang menurut saya berubah. Jadi yang tadinya masih kayak agak ragu untuk dibuat bentuk mengotak-mengotak, ini benar-benar kelihatan kayak mengotak. Even lampunya, kalau kita lihat untuk housingnya, dia mengotak bos. Termasuk untuk bagian DRL-nya ini yang memanjang dari atas ke bawah, dia kayak garis tegas kayak gitu. Terus di bagian dalamnya di sini ada proyektor. Untuk housing grillnya juga sama, dibuat kayak lebih mengotak, di bagian bawah sini menyudut, di bagian bawah sini menyudut. Kemudian ada grill yang kayak 3 dimensi kayak gitu, jadi kelihatan keren ya, kelihatan keren, kokoh dan gagah. Apalagi kalau misalkan mirip kereta, yang ini kalau kita lihat masih grill ya, tapi kalau difungsikan sebagai lampu juga atau pada saat malam hari lah, intinya dia berfungsi jadi DRL, jadi kelihatan lebih garang lagi. Dan nggak puas dengan yang ada di atas, grillnya ditambah lagi di bawah tuh. Waduh, rame banget. Maybe di si bagian bawah sini sensor atau mungkin kamera ya, nggak kelihatan kamera depan soalnya. Tapi kalau kita lihat di spion ada kamera kiri kanan ya, which is mobil ini harusnya support buat 360 kamera. Ada sunroofnya di bagian atas, jadi ya bisa beratapkan langit, bisa feel-nya beratapkan langit gitu. Menurut kalian gimana desainnya, garang apa enggak? Tuliskan di kolom komentar yang ada di bawah. Sampaikan pendapat kalian. Dan kalau kita lihat untuk bonetnya nih, kelihatan kayak ada tulangannya lagi, jadi kelihatan kokoh, gagah, ganteng gitu. Duh. Cuman buat kalian yang suka jemput pasangan di gang, maybe mobil ini kurang cocok ya, karena lebar. Nah, untuk bagian belakang nih kelihatan lebih jelas lagi tulisan Palisade-nya. Dan mufflernya kalau kita lihat dari bawah sini, pakai independent suspension yang ada di bagian belakang sepertinya. Tapi kelihatan oke ya, kelihatan mantap sih kalau kita lihat. Dan wadidaw, di atas shark fin antena sama seperti yang kita jelasin tadi, ada defogger belakang. Lalu kemudian ada wiper belakang, dan kalau kita lihat nih bagian sini dengan bagian sebelah kiri gambot kayak Pajero ya. Ada gambotnya, dan kalau kita lihat tapakannya, lebar tapakan bannya. Jadi harusnya mobil ini sangat kokoh pada saat berakselerasi, jadi nggak gampang terguling lah kelihatan kalau kita lihat dari desainnya kayak gitu. Dari sisi adventurer-nya, wah, memang mobil ini untuk yang AWD apalagi super cocok dipakai untuk jalan-jalanan kayak gini, yang gravel atau yang rada-rada tanah kayak itulah intinya. Bolehlah untuk sedikit-sedikit outdoor karena memang ini SUV. Bahkan untuk yang penggerak roda 2 aja juga boleh. Dan by the way mobil ini penggerak roda depan ya, untuk yang two wheel drive. Dan kelihatan keren dan kelihatan laki banget tuh, kayak orang yang di dalam tuh laki garang pakai kacamata kayak itu. Nah, mantap sih bos. Ini mobil impian juga nih. Nah nih bisa untuk sedikit dipakai outdoor lah, intinya dipakai camping ke hutan-hutan ya, harusnya cocok aja di sini mobil. Nah, kalau kita lihat lampu belakangnya nggak ada kelihatan bohlam di situ, semuanya udah pakai LED sepertinya. Dan ya rasanya sayang aja sih kalau mobil harganya di atas 700, di atas 800 sampai 1M lebih itu masih pakai bohlam biasa. Waduh, itu downgrade banget, malu-maluin menurut saya. Dan ini udah pakai yang LED harusnya. Nah, untuk lampu depannya juga sama, kelihatan proji atau proyektor. Di sini ada DRL-nya. Dan untuk proyektornya kelihatan kayak mata yang benar-benar tajam ya untuk atas dan bawah. Dan ini garisnya lurus lagi ke bawah sini. Dan kalau kita lihat ada sensor di bagian depan. Even corneringnya pun ada sensor. Jadi ada 8 sensor kelihatan. 6. 6 sensor kelihatan kalau kita lihat dari mobil ini. Wah, mewah. Untuk bagian interior kayak gini, untuk bagian layout dashboardnya, maybe untuk yang ini adalah varian paling tinggi. Dan kalau kita lihat sih interiornya warnanya terang ya. Ada yang suka pro kontra ya, ada yang suka warna terang, ada yang nggak suka, tapi semua balik ke selera. Dan kalau saya lihat sih memang elegan, mewah, dan mantap kalau kita lihat. Dan untuk transmisinya dan pakai tuas ya, dia pakai tombol-tombol kayak gini. Ada mode berkendara, lalu kemudian ada pengaturan AC-nya.
Head unitnya kayak gini, ada model floating, setirnya pasti bisa maju mundur naik turun juga. Sini ada tempat penyimpanan, ada armrest dan joknya ini yang super nyaman kalau di Hyundai. Mantap banget. Nah ini kalau kita lihat dari samping ya, bahkan kalau kita lihat di sini ada pengaturan seatnya yang elektrik ya. Bisa diatur dari sini untuk yang dari penumpang belakang ya, bisa ngatur seat yang ada di depan maybe. Kalau misalkan yang belakang duduk yang bos tuh, silakan atur sendiri joknya bos. Nah ini untuk pengaturan seatnya bisa naik turun maju mundur. Ada pedal shifternya, jadi bisa bisa untuk mode manual lah intinya dengan pedal shifter. Untuk baris keduanya juga kelihatan luxury. Apalagi yang baris kedua untuk yang mobil ini dia pakai yang captain seat, bukan yang satu seat memanjang ke sana. Tapi kelihatan tetap 5-seater ya, di belakang bisa buat 3 orang, di tengah buat bos 2 orang aja, belakang asisten himpit-himpitan terserah lu dah. Nah, terus di bagian belakang sini ada seat back pocket, pengaturan AC-nya bisa diatur sendiri untuk bagian belakang. Ada slot charging di bagian bawah dan sebelah kiri ada seat pocket juga. Mantap. Ada armrestnya yang model lipat ya, ini itu ya captain seat. Lalu kemudian di atas sini ada moonroof ya, atau panoramic roof ya, intinya kayak gitulah. Bisa beratapkan lagi juga buat yang di belakang. Nah enak buat kampanye nih, benar-benar bisa berdiri di sini nih menyapa warganya dengan palisade. Gagah. Untuk jok paling belakang nih kelihatan ya, 3 headrestnya, jadi benar-benar bisa buat 7-seater, 3 di belakang, 2 di depan, 2 paling depan. Nah, di sini ada cup holder, lalu kemudian ada pengaturan seatnya elektrik juga ya kalau kita lihat ya. Ini pengaturan seat nggak sih? Karena kalau kita lihat nggak ada tuas-tuasan di sini, maybe di belakang kali ya. Tapi kalau dia pengaturan seat, wah mewah banget. Terus di sini ada speaker lagi kelihatan dari atas. Dan warna joknya menurut saya mewah. Untuk ininya pengaturan berkendaranya, ada auto hold-nya juga, ada drive mode-nya. Lalu kemudian ada hill descent control, ada sensor parkir kita on off kan, kamera 360, auto start dan stop engine kita bisa on off kan juga. Untuk parking, mundur, netral dan drive itu mode tombol semua, jadi nggak pakai tuas lagi. AC-nya dual zone, bisa diatur kiri dan kanan pastinya. Terus di bagian atas ada banyak setup media, radio, navigasi, maps dan yang lain-lainnya. Nah untuk bagian baris kedua, AC-nya bisa diatur sendiri sesuai dengan kebutuhan. Dan ini mantep ya, bisa auto juga ya, terserah kalian. Power outlet di bagian bawah, kalau kalian beli mobil ini kalian mau apakan itu terserah. Setirnya, mobil ini disinyalir udah dilengkapi dengan smart cruise control, maybe adaptive cruise control. Apalagi kalau misalkan adaptifnya bisa stop and go, waduh, super duper komplit dan super duper nyaman pastinya. Ya mungkin akan seperti itu mungkin, dan harusnya akan seperti itu. Untuk cluster meternya dia udah digital kalau kita lihat ya, digital dan pasti dengan kemewahan. Ada lane keeping assist-nya kalau kita lihat di sini di instrumennya. Nah, ini indikator bahan bakarnya dan ada banyak instrumen cluster meter atau info MID yang ada di bagian mobil ini, yang cukup komplit untuk mobil sebongsor inilah intinya. Untuk velgnya seperti yang kita jelasin tadi, pakai 2 varian warna, bannya pakai Dueler Bridgestone, selalu Dueler Bridgestone yang banyak dipakai untuk mobil-mobil SUV kayak gini ya, SUV bongsor, dan kelihatan megah dan mewah juga dengan jari-jari yang lebih banyak kayak gini. Kelihatan rame tapi nggak norak menurut saya untuk velgnya. Menurut kalian gimana? Tuliskan di kolom komentar yang ada di bawah. Well, by the way, itu yang bisa kita update kali ini bosku tentang Hyundai Palisade buat kalian yang tertarik mobilnya. Segerakan bosku, daripada kalian nunggu nanti inden, mending inden sekarang, nanti pas launching tinggal alokasi unit. Terima kasih atas atensinya, mohon maaf kalau ada yang keliru dan salah, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.